Selamat pagi. Eh, Kali ini, masih dalam mata kuliah pengantar hukum bisnis, saya akan menjelaskan mengenai kontrak bisnis, pelaksanaannya seperti apa, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, sebagaimana yang sudah saudara ketahui bahwa perjanjian atau pengikatan, atau kalau dia dikatakan secara tertulis itu disebut dengan kontrak, adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal. Melalui kontrak akan tercipta suatu perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Ya, para pihak masing-masing akan mematuhi kontrak yang telah mereka buat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Secara hukum, pelaksanaan kontrak dapat dipaksakan melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau terhadap pihak-pihak yang melakukan manifestasi. Dasar hukum kontrak, apa yang disebut dengan kontrak atau perjanjian, itu mengacu kepada 1313 KUH Perdata, ya, yang isinya adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Selanjutnya, syarat sah pelaksanaan kontrak itu didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata, di mana untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan 4 syarat. Yang pertama, adanya sepakat mereka yang saling mengikatkan dirinya. Kedua, cakap untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal atau kausa yang halal. Untuk syarat pertama dan kedua, sepakat dan cakap, ini disebut syarat subjektif. Untuk syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Pelanggaran atas syarat pertama dan syarat kedua maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu dapat dibatalkan karena dia menyangkut pihak-pihak atau orangnya. Sedangkan pelanggaran terhadap syarat ketiga dan keempat itu disebut syarat objektif, maka akibat hukumnya akan menjadi batal demi hukum atau niteh. Kedua syarat tadi merupakan syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian, baik syarat subjektif maupun syarat objektif. Oleh karena itu, di dalam buku 3 KUH Perdata sebagaimana yang kita ketahui itu bersifat terbuka atau open system. Artinya bersifat terbuka di sini boleh dilakukan perjanjian-perjanjian lain sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Artinya boleh ada perjanjian-perjanjian di luar yang ada pada KUH Perdata, misalnya perjanjian kredit, perjanjian pembiayaan, perjanjian franchise, perjanjian investasi, dan lain sebagainya yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Akan tetapi, karena buku 3 ini bersifat open system atau terbuka, maka perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan, dan kepatutan, maka hal tersebut dibolehkan atau dibenarkan dan bahkan dapat dilaksanakan di Indonesia. Sebagai contoh, perjanjian-perjanjian yang khusus yang diatur di dalam KUH Perdata adalah salah satunya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, perjanjian pemborongan, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian perburuhan. Nah, itu yang diatur di dalam KUH Perdata. Nah, yang lain yang berkembang di Indonesia selama ini, perjanjian-perjanjian lain yang kita kenal, itu semua adalah perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata. Akan tetapi dibenarkan sepanjang tadi yang saya katakan. Kemudian selain KUH Perdata masih ada sumber hukum kontrak yang lainnya dalam berbagai produk hukum, misalnya tadi yang saya sebutkan, adanya undang-undang perbankan, adanya peraturan pemerintah tentang franchise, adanya peraturan OJK tentang lembaga pembiayaan, dan lain sebagainya. Jadi itu semua dibenarkan di dalam aturan hukum. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi azas kebebasan berkontrak. Azas kebebasan berkontrak itu apa? Suatu azas hukum yang penting yang berkaitan dengan berlakunya suatu kontrak perjanjian, yaitu yang kita sebut dengan azas kebebasan berkontrak. Yang sudah saya sering jelaskan, antara lain dasar hukumnya adalah pasal 1338 KUH Perdata, di mana azas kebebasan berkontrak itu berarti pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak atau perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas untuk menentukan sendiri isi kontrak yang akan dibuat, asalkan sudah berdasarkan dari kesepakatan sebelumnya. Artinya
misalnya perjanjian investasi atau perjanjian kredit, sepanjang memang itu sudah ditentukan isi dan klausul-klausul dari isi perjanjian, maka itu dapat dibenarkan untuk dilaksanakan. Namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak atau absolut, karena terdapat pembatasannya, yaitu tadi yang saya katakan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karena itu, semua perjanjian atau seluruh isi dari perjanjian asalkan dalam perbuatannya memenuhi syarat berlaku bagi para pembuatnya sama seperti perundang-undangan, sehingga pihak-pihak bebas membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi kontrak atau perjanjian. Ketentuan hukum yang ada dalam KUH Perdata hanya bersifat pelengkap yang akan berlaku bagi para pihak-pihak apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Antara lain, syarat sahnya perjanjian itu adalah bersifat mutlak, yaitu 4 unsur tadi untuk dikatakan sahnya suatu kontrak atau perjanjian: sepakat, cakap, satu objek tertentu, dan suatu kausa yang halal. Itu harus ada. Kemudian azas kebebasan berkontrak ini juga saya akan ingatkan bahwa azas kebebasan berkontrak ini merupakan prinsip dasar kontrak yang bersifat universal. Artinya apa? Seluruh dunia mengakui, atau yang disebut dengan freedom of contract. Seluruh dunia mengakui azas ini atau azas kebebasan berkontrak, sehingga di Indonesia pun didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Jadi dia bersifat universal, artinya berlaku untuk seluruh dunia. Begitupun dengan pasal 1338 ayat 3 tentang itikat baik, itu juga merupakan atau yang disebut dengan Pacta Sunt Servanda, yang merupakan satu azas perjanjian yang bersifat juga universal, ya. Kemudian selanjutnya syarat sahnya kontrak tadi saya sudah katakan, ya, bahwa di sini harus mengacu ke pasal 1320 KUH Perdata, kesepakatan, kecakapan, kemudian suatu hal tertentu atau objek yang jelas, ya. Misalnya kalau kita membeli kendaraan harus jelas merek mobilnya, tahun mobilnya atau pembuatan mobil, warna, kemudian nomor mesin, nomor BPKB. Ya, kalau kita membeli tanah itu harus jelas suratnya apa, sertifikat, apa hak milik, apa HGB atau HGU, kemudian nomor berapa, lokasinya di mana, luasnya berapa, surat ukurnya seperti apa. Nah, itu juga harus jelas, ya. Kalau untuk yang syarat pertama itu sepakat, artinya sepakat tidak dalam paksaan, ya, dan semua dilaksanakan secara sukarela. Kemudian yang kedua tadi cakap di sini artinya dewasa hukum. Di dalam KUH Perdata dewasa hukum itu diatur dalam pasal 1320. Akan tetapi ada ketentuan di dalam pasal 1330, walaupun dia dewasa tapi dia di bawah pengampuan, misalnya orang gila atau cacat mental, atau kemudian pemabuk, pemadat, penjudi, dia tidak bisa melakukan satu perjanjian. Tetap perjanjian itu dilakukan oleh walinya, ya. Nah, itu mengenai cakap, sepakat, cakap, dan suatu hal tertentu. Kemudian suatu kausa atau suatu sebab yang halal, di mana isi kontrak itu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa atau melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Misalnya jual beli narkoba, ya, atau jual beli organ tubuh manusia, atau jual beli alat peledak, jual beli senjata, jual beli wanita, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu sebab yang halal. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai kontrak bisnis. Nanti selanjutnya akan kita masuk ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.